Inovasi terus dihadirkan untuk sektor parekraf, salah satunya dengan wisata kesehatan di Indonesia. Mas Menteri berkolaborasi dengan berbagai instansi baik dari lintas kementerian lainnya maupun pihak swasta. Menariknya, wisata kesehatan di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni medical tourism dan wellness herbal tourism. Hal ini untuk mengoptimalkan potensi besar yang bisa diraih Indonesia, agar Indonesia bisa lebih maju dalam beradaptasi menangani tantangan di saat sulit seperti ini. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan alam yang tak tertandingi, tradisi adat istiadat yang beraneka ragam, serta pengobatan tradisional. Sejak zaman dahulu, secara turun-temurun, baik di kalangan masyarakat biasa maupun di kalangan raja-raja kuno, telah menggunakan ramuan yang berasal dari kekayaan alam untuk penyembuhan penyakit maupun untuk kebugaran. Berbagai ramuan tumbuhan obat dan pengobatan tradisional asli Indonesia tersebut perlu dilestarikan dan ditingkatkan kualitasnya, agar bisa diintegrasikan di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga mampu bersaing di pasar global, bahkan bisa menarik minat wisatawan luar negeri untuk memanfaatkannya. Maka pada tahun 2012 menjadi tonggak dikembangkannya wisata kesehatan atau health tourism di Indonesia. Health tourism merupakan perpaduan antara medical tourism dan wellness tourism. Sasaran pengembangan health tourism adalah masyarakat lokal dan masyarakat mancanegara. Namun, di Indonesia sendiri, wisata kesehatan belum memiliki daya tarik bagi masyarakat lokal. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk saling bahu-membahu dalam meningkatkan daya tarik wisata kesehatan. Objek wisata kesehatan belum tercipta secara nyata dan masih menjadi ide-ide yang belum kunjung direalisasikan. Selanjutnya adalah pengertian wisata kesehatan. Wisata kesehatan atau medical tourism adalah upaya penyedia wisata dan destinasi yang memiliki tujuan untuk menarik wisatawan dengan sengaja mempromosikan layanan dan fasilitas perawatan kesehatannya, dengan didampingi oleh fasilitas wisata regulernya. Medical tourism memberikan pelayanan tindakan medik, pengobatan konvensional maupun tradisional, seperti operasi kecantikan, transplantasi organ, kemoterapi, fisioterapi, pijat refleksi, tusuk jarum. Dalam wisata kesehatan ini juga akan menguntungkan untuk para wisatawan medis karena dapat melakukan perjalanan yang didasari pada perolehan akses dan perawatan medis yang berkualitas. Kegiatan ini adalah juga salah satu penggerak perekonomian yang penting di kawasan Asia Pasifik, terutama bagi Indonesia. Ruang lingkup kesehatan pariwisata dirumuskan dalam 4 area utama, yaitu kebijakan kesehatan pariwisata terintegrasi, upaya kesehatan masyarakat, standar pelayanan wisata kesehatan, serta upaya penilaian dan pengendalian risiko kesehatan di daerah tujuan wisata. Kebijakan terintegrasi antara kesehatan dan pariwisata sangat diperlukan untuk implementasi dan sinkronisasi program-program yang terkait dengan kesehatan pariwisata. Kebijakan terintegrasi ini setidaknya mencakup upaya untuk menjamin yang pertama, infrastruktur dan faktor pendukung seperti sanitasi, kesehatan, dan keselamatan di daerah tujuan wisata. Yang kedua, regulasi di pintu masuk atau kedatangan, termasuk pendekat sistematis dalam menentukan upaya yang tepat terkait entering dan exit screening. Yang ketiga, regulasi terkait perjalanan di darat, laut, dan udara, serta regulasi terkait perlibatan industri pariwisata dalam upaya promosi untuk kesehatan dan keselamatan wisata. Pelibatan industri pariwisata sangat memungkinkan, mengingat pelaku wisata memiliki persepsi dan potensi yang baik untuk dilibatkan dalam upaya promosi kesehatan dan keselamatan wisata. Keunggulan wisata kesehatan yang pertama itu adanya biaya yang lebih ekonomis, di mana keunggulan wisata kesehatan dalam hal biaya yang lebih ekonomis adalah faktor yang signifikan bagi banyak pasien. Wisata kesehatan memungkinkan mereka untuk mendapatkan perawatan medis dengan biaya yang lebih terjangkau di negara tujuan mereka. Beberapa negara seperti Thailand, India, dan Singapura telah terbukti menawarkan prosedur medis dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan negara asal pasien. Perbedaan biaya yang mencolok ini dapat menghemat pasien lebih banyak dibanding jika mereka memilih mendapatkan perawatan di negara asal mereka.
Selain itu, kurs mata uang yang menguntungkan dan paket wisata kesehatan yang komprehensif juga berkontribusi pada keunggulan biaya dalam wisata kesehatan. Kompetisi harga yang ketat antara penyedia wisata kesehatan di berbagai negara juga mendorong mereka untuk menawarkan harga yang lebih rendah demi menarik lebih banyak pasien. Transparansi biaya yang lebih tinggi dalam industri wisata kesehatan juga memberikan keuntungan bagi pasien, karena mereka dapat mengetahui dengan jelas biaya yang akan mereka keluarkan sebelum memutuskan untuk melakukan perjalanan. Dengan mempertimbangkan keunggulan biaya yang lebih ekonomis ini, banyak pasien dapat mengakses perawatan medis yang sebelumnya tidak terjangkau bagi mereka di negara asal. Lalu yang kedua, adanya aksesibilitas perawatan, di mana dengan memilih wisata kesehatan, pasien dapat mengakses perawatan yang mungkin tidak terjangkau di negara asal mereka. Mereka dapat menemukan solusi untuk masalah kesehatan mereka dengan biaya yang lebih terjangkau. Dan yang terakhir, adanya kemudahan pengaturan, di mana wisata kesehatan memungkinkan pasien untuk mengatur jadwal perawatan mereka sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan mereka, dan mereka dapat mencari rumah sakit dan dokter yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu, ada juga kelemahan-kelemahan yang didapat dari wisata kesehatan, di mana yang pertama, adanya biaya tambahan. Selain biaya perawatan medis itu sendiri, pasien harus mempertimbangkan biaya perjalanan, akomodasi, dan perawatan selama pemulihan. Jika membawa keluarga atau teman, biaya tersebut akan semakin tinggi. Lalu yang kedua, adanya pemulihan di negara asing dan bahasa komunikasi, di mana pasien harus siap untuk menjalani pemulihan di negara asing yang mungkin tidak dikenal baginya, dan hal ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan fisik dan emosional, terutama jika pasien harus menjalani pemulihan tanpa pendamping. Selain itu, pasien mungkin menghadapi kendala bahasa dan kesulitan berkomunikasi dengan dokter dan staf medis di negara yang tidak mereka kenal. Mereka mungkin merasa tidak yakin tentang standar dan praktik medis yang berlaku di rumah sakit tersebut. Yang ketiga, adanya perlindungan asuransi, di mana pasien perlu memeriksa dengan perusahaan asuransi mereka apakah perawatan di luar negeri akan dicakup oleh kebijakan asuransi mereka. Ada kemungkinan bahwa beberapa prosedur medis di luar negeri tidak akan dilindungi oleh asuransi. Lalu yang terakhir, adanya risiko malpraktek, di mana risiko malpraktek ini merupakan salah satu kekurangan yang terkait dengan wisata kesehatan. Risiko ini melibatkan kemungkinan terjadinya kesalahan medis atau praktik yang tidak memenuhi standar yang tepat oleh rumah sakit atau fasilitas medis di negara tujuan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan risiko malpraktek dalam wisata kesehatan meliputi perbedaan dalam sistem hukum dan regulasi antar negara, kualitas dan standar komunikasi dan bahasa yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam menjelaskan prosedur medis, diagnosis, atau perawatan yang direkomendasikan, serta kesulitan dalam mengajukan klaim malpraktek atau mendapatkan perlindungan hukum yang adil di negara tujuan. Oleh karena itu, sangat penting bagi calon pasien wisata kesehatan untuk melakukan riset yang teliti mengenai reputasi dan kualitas fasilitas medis di negara tujuan. Konsultasi dengan profesional medis, membaca ulasan pasien sebelumnya, dan memastikan memiliki perlindungan asuransi yang memadai adalah langkah-langkah yang dapat membantu mengurangi risiko terkait malpraktek dalam wisata kesehatan. Pariwisata Indonesia dengan keindahan alam dan pesona budayanya telah menjadi keunggulan yang kini dapat dikolaborasikan dengan kesehatan. Potensi ini digeliatkan dan dikembangkan Aladin Travel by Mr. Aladin bekerja sama dengan Asosiasi Wisata Medis Indonesia melalui gelaran Indonesia Health Tourism. Indonesia Health Tourism mengkolaborasikan pelaku industri pariwisata dengan industri kesehatan sebagai bagian dari pengembangan industri wisata medis di Indonesia. Wisata kesehatan adalah upaya penyedia wisata dan destinasi yang bertujuan untuk menarik wisatawan dengan sengaja mempromosikan layanan dan fasilitas perawatan kesehatannya di samping fasilitas wisata regulernya menurut Goodrich 1987. Menurut Sandiaga Uno, wisata kesehatan ini perlu dikembangkan agar masyarakat Indonesia sendiri dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan di tanah air dan mendatangkan pemasukan bagi ekonomi dalam negeri. Adapun wisata kesehatan di Indonesia akan dikembangkan dalam 4 pilar, yakni wisata medis, wisata kebugaran, wisata olahraga kesehatan berbasis event olahraga, dan wisata ilmiah kesehatan berbasis MICE. Ada 8 hal yang dicari pasien Indonesia ke luar negeri, yaitu operasi kecantikan, pengobatan kanker, bedah tulang, perawatan gigi, operasi tulang belakang, pengobatan mata, menurunkan berat badan, dan penyembuhan penyakit jantung. Berikut dikutip oleh Dr. Erdiansyah, Mars MM pada Zurich Insurance Research. Secara umum, hal-hal yang mempengaruhi motivasi wisatawan untuk melakukan jenis perjalanan wisata ini adalah karena biaya,
waktu, regulasi, pilihan medis, dan kesediaan, kualitas memperoleh kesenangan dan ketersediaan informasi. Pariwisata medis merupakan bagian dari wisata kesehatan, di mana wisata kesehatan itu sendiri terdiri dari dua cabang, yaitu medical tourism dan wellness tourism. Wisata medis dengan wellness tourism memiliki perbedaan yang mendasar walaupun sama-sama terkait dengan kesehatan. Wellness tourism lebih menekankan pada kegiatan wisata pada tempat-tempat kesehatan dengan upaya untuk menjaga kesehatan serta kebugaran jasmani dan rohani seseorang. Sedangkan medical tourism lebih pada kegiatan pengobatan untuk menyembuhkan suatu penyakit yang disertai dengan kegiatan wisata. Melalui perkembangan dan tren pariwisata medis yang terus meningkat, merupakan peluang bagi Provinsi Bali sendiri dan menjadi suatu yang sangat potensial untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Dengan melihat keberhasilan pariwisata medis di negara-negara tetangga, tentu memberi harapan dan peluang bagi Bali untuk dapat berkembang menjadi daerah tujuan wisata medis yang menjadi pilihan wisatawan. Tentunya hal ini dilakukan dengan peningkatan prasarana, sarana, tenaga kesehatan, regulasi, dan faktor penunjang lainnya, serta direncanakan secara menyeluruh agar konsep pengembangan wisata medis ini bisa terwujud. Untuk itu, pemerintah Indonesia bersama pemerintah Provinsi Bali mungkin bisa mencontoh negara seperti Malaysia dan India yang terus mengembangkan potensi wisata kesehatan di negara mereka. Saat ini, Malaysia sedang dalam situasi yang sangat menguntungkan dalam bidang wisata kesehatan. Terhitung pada tahun 2019, sebanyak 1,2 juta wisatawan asing mengunjungi Malaysia untuk alasan kesehatan. Dengan persentase sebanyak 80% pasien adalah orang Indonesia. Kesehatan jantung, fertilitas, dan kanker menjadi tren yang paling diminati di negara itu. Di negara Malaysia, mereka menawarkan pelayanan kesehatan di bawah tenaga dengan keahlian khusus yang setara dengan beberapa pusat kesehatan terkenal di dunia. Tim medis yang berpengalaman, fasilitas dengan standar internasional, harga yang jauh lebih terjangkau jika dibandingkan dengan rumah sakit di Eropa dan Amerika Serikat. Mereka juga menyajikan hospitality dan kenyamanan bagi para pasien, serta pemerintah Malaysia yang juga mendukung wisata kesehatan mereka melalui fasilitas berstandar internasional, regulasi, standar keselamatan, dan sistem hukum yang baik. Sedangkan untuk negara India sendiri, mereka memiliki persentase yang cukup baik dalam hal pendapatan wisata kesehatan, yaitu 30% pendapatan negara mereka berasal dari wisata kesehatan. Negara mereka menawarkan paket wisata kesehatan yang sudah termasuk perawatan medis, travel ke tempat-tempat wisata, dan pelayanan hospitality dan sightseeing. Kemajuan wisata kesehatan mereka juga didukung oleh promosi berupa biaya yang efektif serta kombinasi paket wisata dengan biaya yang terjangkau. Strategi pemasaran yang digunakan oleh pihak pengembang wisata di negara itu adalah e-marketing, word of mouth, usaha pemasaran dengan target pasar berbeda. Namun sayangnya, wisata kesehatan India dikelola oleh pihak wisata dan kurangnya perhatian pemerintahnya sendiri sehingga negara ini kesulitan untuk memperbaiki infrastruktur, penyederhanaan prosedur perjalanan, serta upaya hukum. Selain itu, negara India juga kesulitan dalam menaikkan standar kualitas wisata dan menghilangkan citra buruk yang sudah melekat di negara tersebut. Dari kedua contoh di atas, pemerintah Indonesia mungkin dapat mengambil kiat cara pengembangan yang paling baik untuk kondisi Indonesia, khususnya daerah Provinsi Bali yang akan dijadikan objek pembangunan wisata kesehatan, seperti 1. Peningkatan kualitas pelayanan hospitality untuk kenyamanan pasien yang akan datang ke wisata kesehatan. Kemudian tenaga ahli yang mendukung kualitas pelayanan di mata wisatawan, didukung juga dengan infrastruktur yang berstandar internasional. Kedua, harga terjangkau dengan paket wisata, artinya pengunjung yang datang untuk menikmati wisata kesehatan agar mendapatkan pilihan yang sesuai dengan keinginan dan budget yang mereka punya untuk mendapatkan best experience atau pengalaman terbaik. Kemudian yang ketiga, pemerintah harus mendukung penuh adanya wisata kesehatan, karena dengan begitu pelayanan infrastruktur, regulasi, kemudahan prosedur, standar keselamatan, serta pelayanan hukum akan menjadi lebih signifikan, sehingga wisatawan yang akan berkunjung untuk menikmati wisata kesehatan di Indonesia, khusus di Bali, akan merasa lebih aman dan nyaman. Wisata kesehatan atau medical tourism adalah upaya untuk menarik wisatawan dengan menawarkan layanan perawatan kesehatan dan fasilitasnya, yang dikombinasikan dengan fasilitas wisata lainnya. Di Indonesia, wisata kesehatan telah dikembangkan sejak tahun 2012, tetapi belum sepenuhnya menarik minat masyarakat lokal.
Untuk meningkatkan daya tarik wisata kesehatan di Indonesia, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, serta pengembangan objek wisata kesehatan yang nyata. Pengembangan wisata kesehatan dapat dilakukan melalui pengembangan 4 pilar, yaitu wisata medis, wisata kebugaran, wisata olahraga kesehatan berbasis event olahraga, dan wisata ilmiah kesehatan berbasis MICE, Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Selain itu, penting untuk mengadopsi pengalaman negara lain yang telah berhasil mengembangkan wisata kesehatan, seperti Malaysia dan India, dengan memperbaiki prasarana, tenaga kesehatan, regulasi, dan faktor penunjang lainnya.